Shalom. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita pujikan masuk hadirat-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, hiaskan dosa di hadapan hadirat-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Keagung Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, Kau Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
Yesus ku sembah Kau. Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berikan tetap kekuatan buat kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan Yesus berikan kesehatan Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus juga Kau hadirkan kami di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami memuji Engkau, kami mau beribadah di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Masuk ke tempat kudus-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami mau buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, untuk saudara kami yang belum hadir Tuhan Yesus juga sertai Tuhan Yesus sehingga boleh hadir ke tempat ini. Yang berada di tempat lain Tuhan Yesus, Tuhan berkati seperti Tuhan Yesus memberkati kami tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin ya, kita mau sambung pujian kita mau pujikan bersyukurlah. Karena di dalam kehidupan ini kita harus selalu bersyukur. Haleluya. Ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernapas memuji Sang Raja di atas gunung, di atas gunung dan di dalam tanganku, tanganku angkat pedang bersyukur rahmat yang Kau beri. Kaki melompat bagimu sebab namamu baru. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya selamanya tak setia. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat pedang bersyukur rahmat yang Kau beri. Kaki melompat bagimu sebab namamu baru. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik.
Silakan duduk. Ya. Bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik, Dia selalu menyertai dimanapun kapanpun ya. Tanpa kita sadari Tuhan Yesus selalu ada di sekeliling kita. Mari kita akhiri untuk pujiannya, kita mau sama-sama ngomong firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita pujikan Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku, Kau layakkan melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu kasih-Mu menarik memulihkan hidupku. Melihat tata kemuliaan-Mu, pujian tunaikan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu kasih-Mu menarik memulihkan hidupku. Oleh kuasa darah, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku.
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami ditebus Tuhan Yesus, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan sempurna Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu, Kau pulihkan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau sempurnakan kami Tuhan Yesus, seperti Kau sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, glory, glory, haleluya. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Tuhan benar Tuhan Yesus, oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, kami ditebus Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan. Terlebih sebentar lagi Tuhan Yesus, kami akan memperingati hari Natal Tuhan Yesus, hari di mana kelahiran Tuhan Yesus yang mau datang Tuhan ke dunia ini Tuhan Yesus, yang mau hidup dan yang mau mati untuk kami Tuhan, untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kami mengerti akan arti kehadiran Tuhan di dalam dunia ini, akan arti penebusan Tuhan di dalam dunia ini, akan arti penyelamatan untuk hidup kami masing-masing Tuhan Yesus. Biarlah kami menyadari Tuhan Yesus untuk kasih Tuhan. Biarlah Tuhan hamba kami di sini Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan menghilangkan semua keegoisan kami, kesombongan kami. Biarlah Tuhan kami layak dan kami disambut oleh Tuhan. Tuhan Yesus, di mana setiap kehidupan kami perlu firman Tuhan untuk membentuk karakter kami, untuk membentuk pemulihan kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus dipulihkan melalui firman Tuhan, melalui kabar baik itu, melalui janji firman Tuhan itu. Biarlah Tuhan kami mau merendahkan diri, kami mau menerima firman Tuhan dengan penuh kedamaian, penuh sukacita Tuhan Yesus. Pulihkan kami Tuhan Yesus satu persatu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami mau sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan untuk pembicara pada pagi hari ini, kuduskan, sucikan, kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan.
Puji Tuhan ya, kita bisa bersama-sama hari ini. Tema kita ini adalah peristiwa menjelang Natal. Kita akan membaca dari Lukas pasal 1 ayat yang kelima sampai 38. Karena ini begitu banyak pembacaannya, mari kita membacanya bersama-sama. Tolong ditampilkan ayat-ayatnya. Kita membaca ya bersama-sama semua ya, 2, 3. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud,
bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi tema kita adalah peristiwa menjelang Natal, ya, yang kita sudah baca bersama-sama tadi di dalam Injil Lukas. Satu pembacaan yang panjang yang mungkin seringkali kita dengar, kita baca dan kita renungkan. Hari ini kita akan merenungkannya bersama-sama sebelum kita juga akan merayakan perayaan Natal pada minggu yang akan datang, ya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat yang pertama di dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-25 itu adalah berita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, ya. Kita sudah baca bersama-sama tentang seorang yang bernama Sakaria. Sakaria ini adalah seorang imam yang pada zaman Herodes dikatakan pada saat itu Sakaria ada bersama-sama dalam rombongannya, ya, untuk melakukan tugas keimamannya, ya, kepada Tuhan. Dikatakan yang luar biasa adalah Sakaria ini seorang imam yang hidupnya benar, taat kepada Tuhan dan tidak bercela. Dengan arti kata hidupnya saleh, luar biasa. Dia benar, dia taat, dia melakukan kehendak Tuhan menurut perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan, dan dikatakan dan tidak bercela, ya. Jadi hidupnya benar-benar adalah satu kehidupan yang saleh. Tetapi meskipun dia orang yang hidupnya benar, taat kepada Tuhan, tapi dia mempunyai masalah di dalam kehidupannya. Apa masalah di dalam kehidupannya? Di sini dikatakan dia tidak mempunyai anak. Dia mempunyai istri yang namanya Elisabet dan istrinya ini mandul, ya. Jadi dia tidak mempunyai anak. Nah, kemudian malaikat Gabriel pada waktu itu diperintahkan oleh Tuhan untuk mengunjungi Sakaria, ya. Dan kemudian malaikat ini pada waktu mengunjungi Sakaria waktu itu kena undi. Jadi dia harus masuk di dalam bait Allah untuk membakar ukupan. Dan malaikat itu datang di sebelah kanan ukupan itu, mezbah ukupan itu, kemudian mengatakan apa yang harus disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan, ya, bahwa Sakaria ini akan mempunyai anak. Elisabet ini akan mengandung dan melahirkan, dan dikatakan namanya adalah Yohanes, yang kemudian hari kita mengenal sebagai Yohanes Pembaptis. Dikatakan Sakaria terkejut dan takut waktu melihat malaikat itu. Tetapi malaikat itu mengatakan jangan takut, karena dia melanjutkan bahwa anak ini akan penuh dengan Roh Kudus. Dikatakan lagi tidak akan minum anggur, ya, minum minuman keras, dan dia akan besar di hadapan Tuhan. Dia adalah akan menjadi pembuka jalan bagi Tuhan. Dikatakan di sini menyiapkan jalan bagi Tuhan. Maksudnya bagi Tuhan Yesus, Sang Mesias itu. Karena Yohanes Pembaptis dilahirkan sebelum kelahiran daripada Tuhan Yesus. Ini adalah kisah yang tadi kita baca bersama-sama. Tetapi karena Sakaria ini mengatakan, mana mungkin sih saya udah tua, istri saya juga mandul, gak mungkinlah saya akan mempunyai anak. Dan malaikat mengatakan, ya, karena engkau tidak percaya maka engkau akan menjadi bisu sampai pada waktu, ya, ditentukan ketika Yohanes lahir. Memang pada waktu Yohanes lahir, kemudian tetangga-tetangga pada datang dan mengatakan ya namanya Sakaria gitu. Tapi Sakaria mengatakan karena dia bisu, dia tidak bisa ngomong begitu, ya apa-apa,
Dia mengatakan tidak dan dia menulis namanya adalah Yohanes. Dan orang-orang pada waktu itu juga pada waktu Sakaria ada di bait Allah keluar, dia tidak bisa berbicara lagi, mereka tahu pasti ada sesuatu nih yang dilihat oleh Sakaria. Tapi karena dia tidak bisa ngomong ya sudah gitu, tapi mereka sudah menduga. Dan kenyataan itu dinyatakan, tapi pada waktu Sakaria menuliskan namanya Yohanes, ketika itulah dia bisa berbicara kembali. Ya, ini adalah peristiwa ya menjelang kelahiran Yohanes Pembaptis sampai Yohanes Pembaptis dilahirkan. Yang kedua, kita akan melihat tentang berita kelahiran Yesus yang tadi kita sudah membaca di dalam ayat 26 sampai yang ke-38. Di sini malaikat Gabriel juga mengunjungi Maria karena perintah Tuhan. Maria ini adalah seorang anak gadis dari Nazaret, ya, bertundangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Maria ini adalah gadis sederhana yang hidupnya juga saleh di hadapan Tuhan. Maria ini masih punya hubungan keluarga dengan Elisabet, istri daripada Sakaria. Dan kemudian ketika malaikat Gabriel ini mendatangi Maria, dia juga memberitahu bahwa Maria ini akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang nanti harus dinamai Yesus. Yesus itu dalam bahasa Ibrani adalah Yosua, ya. Yosua itu artinya Tuhan penyelamat, mengingatkan bagaimana Yosua yang memimpin perjalanan orang Israel memasuki negeri perjanjian. Inilah nama Yesus, ya, Tuhan sang penyelamat itu, juru selamat itu, ya, yang juga memimpin kita kepada negeri perjanjian Yerusalem yang baru, ya. Nah, saudara-saudara, pada waktu Maria didatangi malaikat dan diberitahukan hal itu, tentu Maria juga berpikir, meskipun dia orang yang sederhana, yang baik, yang saleh, ya, hidupnya takut akan Tuhan, tetapi dia juga berpikir, saya belum bersuami, mengapa tiba-tiba nanti saya bisa hamil begitu dan melahirkan seorang anak? Kayaknya waktu zaman itu, bahkan zaman sekarang juga, kalau kita berpikir, wah, tidak adalah dalam pikiran, dalam rasio manusia bisa seperti begitu. Ya, barangkali zaman sekarang dengan alat-alat yang canggih yang bisa ditanamkan benih dan lain sebagainya. Tapi saudara bisa membayangkan 2000 tahun yang lalu hal seperti itu ketika diberitakan, Maria pasti berpikir juga. Dan malaikat itu bilang, jangan takut Maria, engkau beroleh kasih karunia yang daripada Tuhan. Ya. Kemudian malaikat mengatakan, Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Kuasa dari Allah, ya, yang maha tinggi itu akan menaungi engkau, sebab ya anak yang kau lahirkan itu adalah kudus, anak Allah. Kemudian malaikat mengatakan, sanakmu, saudaramu itu Elisabet yang dikatakan mandul itu sekarang sedang mengandung, ya. Dan dilanjutkan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita akan melihat respon Maria ayat yang ke-38 itu. Respon Maria dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saya merenungkan perkataan Maria ini mencerminkan bagaimana Maria ini belajar mengatakan bahwa saya hanya hamba. Apa yang firman Tuhan katakan melalui malaikat, itulah yang dia akan taati di dalam kehidupannya. Ya. Dia orang yang rendah hati dan dia belajar berserah melakukan kehendak Tuhan. Apakah Maria tidak memikirkan akan ada kesulitan? Pasti akan ada kesulitan. Tetapi dia belajar menundukkan diri di hadapan Tuhan dan mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria melakukan kehendak Tuhan. Kita melihat, ya. Tetapi menghadapi kesulitan-kesulitan, pada waktu dia mendengar bahwa saudaranya Elisabet mengandung, maka dia kemudian pergi. Kalau saudara membaca ayat selanjutnya, ya, kemudian pergi ke satu pegunungan, katanya sebuah kota di Yehuda, di mana tempat Sakaria dan Elisabet ada. Karena Maria ingin juga mengetahui apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Dan memang benar, ketika dia mengucapkan salam sampai di rumah Sakaria dan Elisabet,
Kemudian Elisabet mengatakan penuh dengan Roh Kudus, dan Elisabet berkata bahwa anak di dalam kandungannya itu melonjak di dalam rahimnya. Sehingga Elisabet dalam kepenuhan Roh Kudus dia mengatakan diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Katanya sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Maria menerima peneguhan dari Elisabet melalui Roh Kudus ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan Elisabet. Dan dikatakan di dalam kisah ini bagaimana Maria ada bersama-sama dengan Elisabet kira-kira 3 bulan kemudian dia kembali. Sekarang Maria ini harus ada di lingkungannya. Dia sudah bertunangan tapi dia belum menikah. Dan sekarang dia hamil. Itu kelihatan kalau ibu-ibu sedang mengandung. Bagaimana dia harus mengatakan kepada tunangannya. Dan kalau kita membaca di dalam kitab Matius dikatakan bahwa Yusuf ini katanya orang yang tulus hati ketika dia mendengar bahwa tunangannya itu yang dia anggap tunangannya itu baik, orang yang saleh, takut akan Tuhan, kok tiba-tiba hamil. Tapi dikatakan dia tidak mau mencemarkan nama Maria. Sehingga dia akan diam-diam memutuskan pertunangannya. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan bekerja menolong Maria dan Tuhan berbicara kepada Yusuf di dalam mimpinya. Bahwa jangan takut Yusuf mengambil Maria sebagai istri. Karena dikatakan bahwa anak yang dikandungannya itu penuh dengan Roh Kudus dan engkau akan menamai dia Yesus yaitu Kristus. Dia akan disebut Immanuel, Allah beserta. Itulah yang didengar oleh Yusuf dan ketika keesokan harinya dia sudah bangun dari mimpinya, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Itu yang ketika Maria menghadapi kesulitan, kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Dia sulit ketika dia mengatakan kepada Yusuf bahwa dia sedang hamil. Tetapi pada waktu itulah Tuhan bekerja melalui mimpi dan memberitahu kepada Yusuf. Dan kemudian dikatakan di dalam kisah itu kalau saudara membaca di dalam Matius. Bagaimana Yusuf mengambil Maria sebagai istri tetapi tidak melakukan hubungan suami istri. Dijelaskan di dalam Alkitab tentu ada maksudnya. Bahwa anak yang dikandung Maria itu bukan hasil dari hubungan suami istri. Tetapi yang seperti dikatakan oleh firman Tuhan baik kepada Yusuf maupun kepada Maria, bahwa Maria ini akan dipenuhi oleh Roh Kudus, dikatakan seperti begitu oleh malaikat. Nah, saudara-saudara, akhirnya Yusuf dan Maria menjadi suami istri. Saudara, pada waktu itu adalah satu keaiban kalau tiba-tiba orang mengandung dan tidak ada suaminya, tetapi Tuhan yang sudah menolong. Nah, masalah yang berikutnya adalah ketika waktunya hampir melahirkan, kandungannya sudah waktunya untuk dia melahirkan, Maria melahirkan, tiba-tiba ada satu keputusan dari Kaisar Agustus dikatakan bahwa setiap orang dari seluruh dunia ini harus pulang ke kampung halamannya sendiri, ke tempat negeri asalnya, maksudnya gitu, ke kotanya sendiri. Kalau zaman sekarang namanya cacah jiwa gitu. Dan harus pulang. Nah, Maria sama Yusuf kemudian dari Nazaret negeri yang jauh ini harus ke Bethlehem, ke kota Daud. Satu perjalanan yang jauh, tidak seperti sekarang. Ada pesawat, ada mobil, jalannya ada jalan tol. Tetapi bagaimana 2000 tahun yang lalu. Dan itu harus dilalui oleh Maria dan Yusuf. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi, Tuhan memberikan penyertaan, kekuatan, dan sampai di kota Bethlehem dikatakan semua penuh, enggak ada lagi tempat. Dan akhirnya Maria dan Yusuf ada di satu tempat kandang begitu kalau di sana itu orang-orang sana itu
Jadi rumah itu di atas, di bawahnya itu ada ya, ada bersama-sama gitu dengan kandang gitu ya. Nah, disitulah kemudian Maria melahirkan ya. Ini adalah satu hal yang kita harus renungkan juga. Maria orang yang baik, orang yang saleh, orang yang melakukan kehendak Tuhan, tapi menghadapi kesulitan-kesulitan. Saudara, saya juga merenungkan di dalam kehidupan ini, kita orang-orang yang setia beribadah, melayani pekerjaan Tuhan, tapi banyak masalah yang harus dihadapi. Tapi kita belajar, ya nanti kita juga akan terus belajar beberapa hal dari kisah ini, supaya kita juga tahu bahwa kita nggak perlu takut. Seperti yang dikatakan oleh malaikat, baik kepada Sakaria pada waktu itu, maupun kepada Maria, supaya jangan takut. Ya, karena Tuhan akan bekerja. Kalau Tuhan sudah merencanakan satu rencana, Dia pasti akan turut bekerja di dalamnya. Firman Tuhan katakan untuk mendatangkan kebaikan. Nah, saudara-saudara, akhirnya dalam perjalanan yang jauh itu, di dalam kesulitan-kesulitan, Yesus dilahirkan. Ya, kita akan melihat ya di dalam kelahiran Yohanes Pembaptis dan kelahiran Tuhan Yesus yang seperti tadi sudah dikatakan oleh malaikat dan kemudian digenapi. Pada usia yang sudah lanjut, ingat Abraham juga ya usianya sudah lanjut, menunggu 25 tahun sampai mempunyai seorang anak perjanjian yang namanya Ishak itu. Abraham dan Sarah. Nah, sekarang juga Sakaria ini pada usia yang sudah lanjut, dia mempunyai anak. Ya, tapi benar seperti yang dikatakan oleh Tuhan, anaknya Yohanes ini kelak menjadi pembuka jalan. Ketika orang-orang banyak pada waktu itu banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ingat apa yang dikatakan oleh Yohanes, bertobatlah. Ya, sebab kerajaan Allah sudah dekat, sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan dia banyak membaptis sehingga Yohanes ini juga dikatakan sebagai Yohanes Pembaptis. Dan bagaimana dengan Maria dan Yusuf? Di tempat yang sederhana lahirlah Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus, yang kita selalu peringati. Natal itu adalah hari kelahiran Kristus. Setiap kali dari kecil kita mendengar tentang Natal, maka itu adalah peristiwa tentang lahirnya Yesus, Sang Juru Selamat yang datang ke dalam dunia ini. Sesuatu hal yang mustahil. Barangkali Maria juga berpikir, ya kalau Elizabeth melahirkan, mengandung dan melahirkan karena punya suami. Saya tidak punya suami. Gimana tiba-tiba saya bisa hamil begitu saja? Tapi apa yang dikatakan oleh malaikat itu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, di dalam Lukas 1 ayat 37 itu. Jadi peristiwa Sakaria dan Elizabeth yang mandul, yang pada usia tua melahirkan, dan Maria belum bersuami dan bukan karena hubungan suami istri melahirkan, inilah yang dikatakan oleh firman Allah bahwa bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Artinya Allah itu adalah Allah yang berkuasa, yang menggenapi janji dan rencananya. Kalau Tuhan sudah memilih setiap orang, Dia akan menggenapi janjinya, bahkan sampai saat ini juga. Kita akan melihat peristiwa-peristiwa yang kita sama-sama merenungkan dari dua peristiwa ini. Saudara, dari dua peristiwa ini mari kita merespon ya. Kita belajar mempercayai bahwa setiap firman Tuhan itu selalu digenapi pada waktunya. Begitu lama para nabi, ratusan tahun ketika Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Juru Selamat, ya, Nabi Mika juga. Itu lama sekali, tetapi Tuhan tidak lalai kepada janjinya. Apa yang dikatakannya bahkan ribuan tahun ya sebelum penggenapan pada peristiwa Natal itu. Ketika Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa pada waktu mereka jatuh dalam dosa, bahwa pada satu waktu dari keturunan mereka ya akan ada yang meremukkan katanya ya. Kepala ular itu, si ular tua itu. Nah, saudara-saudara, kita mari belajar. Melalui peristiwa-peristiwa Natal kita sedang mempersiapkan ibadah dan perayaan Natal kita. Banyak hal yang kita ingin tampilkan
untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Tetapi biarlah kita melihat makna daripada Natal itu. Kita belajar mempercayai bahwa setiap firman Tuhan itu benar-benar akan digenapi pada waktunya. Yang kedua, kita belajar taat. Kita belajar rendah hati dan berserah seperti Maria kepada kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Sehingga Maria berkata, ya, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Menurut perkataan firman Tuhan yang dikatakan oleh malaikat. Yang ketiga, dari peristiwa ini kita juga belajar, mungkin mustahil bagi manusia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, bagi Tuhan tidak ada pernah ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara dan saya datang pada hari ini, apakah Bapak Ibu Saudara punya pergumulan, punya permohonan doa dan berkata, Tuhan rasanya mustahil saya sembuh dari sakit itu. Tuhan mustahil saya mengalami kelepasan ya karena beban-beban yang saya sedang hadapi. Mungkin dalam usaha, di dalam pekerjaan, mungkin masalah-masalah di dalam keluarga. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan seperti yang dikatakan malaikat kepada Maria, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Barangkali dalam pikiran kita mustahil bagi manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita belajar dari peristiwa ini. Kita merenungkan bersama-sama meskipun setiap tahun atau setiap waktu ketika kita membaca firman Tuhan, kita membaca ayat ini, tapi kita juga belajar ya, dari peristiwa-peristiwa ini menjelang Natal ini, supaya kita belajar sungguh-sungguh dan menyatakan Tuhan sungguh ya, apa yang engkau katakan itu akan terjadi ya, karena Tuhan kuasanya besar, lebih besar dari segala hal. Kita bisa punya kekuatan, ya kita punya uang yang banyak, mungkin kita bisa ke dokter sana sini, semua terbatas. Tetapi Tuhan kita tidak terbatas, ya. Dia akan turun tangan, bekerja di dalam kehidupan kita. Apapun yang sedang kita doakan, apapun yang sedang kita pikirkan dan sedang kita gumulkan di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Segala kesulitan-kesulitan dan tantangan seperti yang Maria hadapi, tetapi Tuhan akan turut bekerja di dalamnya. Ya, sekali lagi mendatangkan kebaikan buat kita semuanya. Akhir dari firman Tuhan, kesimpulan yang pertama. Dari peristiwa menjelang Natal ini kita belajar tentang Allah yang memberikan kasih karunia-Nya kepada manusia. Kasih karunia Allah diberikan kepada Zakaria dan Elisabet, bahkan kepada Maria. Maria juga dikatakan, engkau menerima kasih karunia daripada Tuhan. Hari ini saudara dan saya yang hadir juga adalah orang-orang yang menerima kasih karunia daripada Tuhan. Di dalam Efesus dikatakan, kalau kita bisa menerima keselamatan, kita bisa percaya itu bukan karena hebatnya kita, tetapi semuanya karena kasih karunia melalui iman kita kepada Kristus. Jadi pada waktu saya merenungkan bagaimana malaikat mengatakan ya kepada Maria kalau dia mendapat kasih karunia Tuhan, dan Tuhan juga memberikan kasih karunia-Nya kepada Zakaria, orang yang taat, orang yang tidak bercela dikatakan bersama dengan Elisabet. Kasih karunia itu juga ada kepada kita semuanya. Kalau kita bisa menjadi anak-anak Tuhan, itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita keturunannya orang tua kita orang Kristen, jadi otomatis kita menjadi Kristen, belum tentu. Kristen KTP mungkin. Tapi apakah hidup kita mempercayai Tuhan di dalam hidup ini? Mendapatkan kasih karunia beriman kepada Tuhan? Saudara, kalau kita beriman sekali lagi, bisa percaya kepada Tuhan, itulah kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menyombongkan diri. Yang kedua, saudara-saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Imanilah hal ini dalam hidup kita. Saya ingin setiap kita pulang dari tempat ini mengimani bahwa sungguh-sungguh bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percayai akan perkataan firman Tuhan ini. Pegang itu di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika ke depan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, imani bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Rasanya mustahil bagi manusia dengan kekuatan kita, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Imani hal itu.
kemarin malam saya dan Bapak Gembala sakit, Bapak Ibu Saudara. Kami diare mulai dari malam sampai tadi pagi. Saya berpikir, Tuhan tolong, saya harus pelayanan. Dan saya bersyukur saya bisa ada di tengah-tengah saudara. Ya nggak apa-apa, nggak sakit perut lagi saudara-saudaranya, semuanya karena Tuhan. Saya ingat Tuhan, hari ini saya mau bilang kepada jemaat bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan saya mengimani Tuhan itu bekerja kepada saya terlebih dahulu. Saya mengatakan begitu kepada Tuhan dan Tuhan nyatakan, ya. Saya sudah membayangkan, namanya manusia membayangkannya ketakutan. Waduh, gimana nih ya? Tetapi sungguh Tuhan kita luar biasa. Ketika kita menyerahkan semua khawatir kita, masalah kita kepada Tuhan, sungguh Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Ya, saudara-saudara, kesimpulan kita pada hari ini, mari saudara-saudara, sungguh bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita mengimani, kita percaya. Yang terakhir, mari kita menjadi orang percaya yang mau taat, melakukan kehendak Tuhan dan hidup sesuai rencananya dalam hidup kita. Tuhan sudah memanggil dan memilih kita punya rencana masing-masing atas hidup kita. Tuhan tidak pernah tidak punya rencana. Dia punya rencana yang baik atas hidup kita. Mari lakukan itu dengan ketaatan, dengan kasih kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Bapa di dalam surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih kami sudah bisa bersukacita bersama-sama dalam pujian kami. Biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu dan Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami yang sudah melayani sepanjang ibadah ini. Bahkan juga jemaat yang sudah hadir bersama-sama. Kami bersyukur, kami masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, bisa datang bersukacita, mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu di dalam keterbatasannya berhenti berbicara, tetapi Allah Roh Kudus akan terus berbicara kepada kami, supaya kami juga bertanggung jawab terhadap kasih karunia Tuhan, yang Tuhan sudah berikan dan limpahkan di dalam hidup kami, supaya kami menjalankannya dengan rasa takut akan Tuhan, taat kepada kehendak Tuhan, dan mempercayai bahwa bagi Allah sungguh tidak ada yang mustahil apapun yang terjadi dalam hidup kami. Oleh karena itu, kalau ada di antara kami yang hadir saat ini maupun yang ada di rumah yang sedang ibadah online dalam keadaan sakit, kami mau bawa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus bahwa Tuhan sungguh menjamah memberikan pemulihan. Kalau ada di antara kami ada masalah pergumulan dalam hidup kami tetap mengimani bahwa Tuhan sanggup menolong karena Engkau berkuasa atas hidup kami. Dan setiap janji firman Tuhan itu akan digenapi di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Segala usaha, segala pekerjaan diberkati dengan berlimpah. Anak cucu kami yang di dalam sekolah, di dalam pendidikan, ataupun yang sudah bekerja, diberkati mereka semuanya Tuhan. Lebih daripada itu mereka bertumbuh dalam anugerah dan kasih yang daripada Tuhan. Bapa, sebentar kami mau pulang sertai perjalanan kami, sampaikan kami dengan selamat di rumah kami dan kembalikan kami pada minggu depan. Kami juga akan bersama-sama Natal Tuhan, supaya kami semua sehat, tidak ada gangguan halangan. Biarlah Tuhan doa kami bersama, Tuhan juga yang akan menyertai kami, menyertai bangsa dan negara kami, pemerintah kami di pusat maupun di daerah Tuhan, supaya biarlah Tuhan di tengah-tengah hari Natal dan menjelang akhir tahun ada keamanan di seluruh Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati kita.